Apa yang kita lakukan Pak Ustadz kalau seandainya kita melihat aurat saudara kita yang lagi sholat, laki-laki? Tutup. Kalau yang bisa ditutup, misalnya dia pakai celana jeans, anak-anak muda jangan lagi dipakai celana jeans yang pendek. Ini kan mau sholat, baju pendek, pakai celana jeans ke bawah, tutup. Kalau nampak kita naik, turut naik kan. Apalagi kalau kita kenal, karena sholat dia batal. Orang yang sholat terbuka auratnya, sholatnya batal, maka dia mesti ulang balik itu sholat. Hati-hati. Makanya kalau pakai kain sarung, ujung kaki dirapatkan. Waktu sedang sujud, Allahu Akbar, kaki kan meregang gini, tutupkan. Karena kalau pakai kain sarung, tak pakai celana panjang di dalam, itu pangkal pahanya kelihatan dari belakang. Itu berapa? Kalau pakai sarung itu pakai celana panjang, paling tidak sampai ke lutut, di bawah lutut, agak 5 jari di bawah lutut. Apa yang harus nanya? Apakah bawah dagu perempuan dalam sholat itu aurat? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Perempuan pakai jilbab, apakah di sini atau di sini? Kalau ada perempuan yang pakai di sini, maka dagunya juga tidak kelihatan. Tidak kelihatan, karena nggak mungkin orang lihat ini kan. Itu makanya dalam mazhab Hanafi, tapak kaki perempuan kata dia tidak perlu ditutup. Kenapa? Karena saat dia berjalan kan dia injak, maka automatically tertutup. Dan ketika sedang sholat, tapak kakinya Allahu Akbar, dan nggak ada orang yang ngintip. Itu logikanya. Tapi kalau ada perempuan yang menutup, bagus. Dia pakai jilbab, dia tutup sampai ke mana, bagus. Cuman kalau orang Arab mudah nutupnya karena dagunya panjang. Orang kita tuh. Kalau ditutup bagus, nggak apa-apa. Tapi anda yang tidak ditutup, dia pasang situ, ya nggak kelihatan, nggak kelihatan. Kecuali ada yang dagunya turun. Karena wajah, yang dimaksud dengan wajah itu mana? Dari mulai tempat tumbuhnya rambut, tempat tumbuh rambut yang normal maksudnya. Ya, kalau tumbuhnya sini tutup di sini. Dari tempat tumbuhnya rambut nih sampai yang dilihat kalau bertemu. Kalau ke kiri kanannya paku kiri, paku kanan, ini paku. Yang diusap, yang waktu wudhu pun itu juga waktu wudhu. Paku. Yang nggak punya paku agak-agak. Wajah itu cuma sejengkal ke atas, sejengkal ke samping. Itulah kita. Yang melakukan tindakan yang membatalkan sholat karena tidak tahu, maka sholatnya tidak batal. Seperti berbicara, atau misalnya banyak bergerak, atau tersingkap auratnya namun dia nggak sadar, maka ini sholatnya tidak batal. Yang sering kita saksikan, ada orang yang sholat pakai kaos oblong atau bajunya terlalu pendek. Ketika sujud, celananya ketarik ke bawah, bajunya ketarik ke atas. Yang lubang bagian mana? Yang bolong bagian mana? Pantatnya kelihatan. Dan itu Masya Allah penyakit yang paling sering terjadi pada mahasiswa. Alhamdulillah, kalau mereka yang sudah usia 30-an ke atas lebih paham dalam menjalankan sunnah sholat, sehingga pakaiannya ditata dengan rapi. Tapi biasanya model-model mahasiswa yang kurang perhatian terhadap masalah pakaian ketika sholat, remaja, pelajar, mereka ketika sholat pakai kaos, pada waktu sujud kelihatan pantatnya, bahkan kadang kelihatan underwearnya, sehingga kelihatan auratnya di tengah sholat. Orang ini merasa tidak? Mungkin dia nggak merasa, karena situasinya sama saja antara kelihatan dan tidak kelihatan, itu di bagian belakang. Tidak ada sensitif suhu ya. Kalau terbuka kemudian terasa lebih dingin bagian itu, terasa silir, karena cuma sebentar.
yang menyaksikan belakangnya. Terus bagaimana kalau melihat kejadian seperti ini? Maka mereka yang berada di belakangnya, jika bisa menutupi aurat orang ini, tutupi. Caranya gimana Pak? Misalnya kalau Anda bawa sarung, langsung orang ini dikasih sarung belakangnya, biar dia tidak kelihatan auratnya. Namun wa'ala kullin, kesimpulannya, apabila ada orang yang salat kemudian dia melakukan pembatal salat karena tidak tahu, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha dan tidak diwajibkan untuk mengulang salatnya, karena Nabi SAW tidak memerintahkan Muawiyah radhiyallahu anhu untuk mengulang salatnya ketika beliau berbicara karena tidak tahu. Wa hadza mabniun ala qa'idatin 'azimah, dan ini kembali kepada satu kaidah yang agung dalam agama ini, anna taklifa masyrutun bil qudrati 'alal ilmi wal amal, bahwa beban syariat itu mengikat dengan syarat apabila pelakunya memiliki kemampuan dan punya ilmu. Berarti kalau salah satu gagal, tidak ada, maka tidak ada taklif baginya. Sehingga orang yang tidak tahu ilmu, dia tidak terkena beban syariat, sebagaimana orang yang tidak mampu, dia juga tidak terkena beban syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasan menutup aurat bagi akhwat pada saat salat di daerah tangan, di bagian mana? Ya, ulama bersepakat bahwa yang telapak itu boleh terbuka untuk yang akhwat. Ya, perbedaannya untuk tangan ini, ada yang mengatakan cukup telapaknya saja yang tertutup. Ya, ada yang mengatakan tidak ada masalah untuk penutup bagian punggungnya. Yang penting kalau yang ini boleh. Jadi di situ ada perbedaan pendapatnya. Cuman kalau saya itu lebih terdorong jika memang kita bisa sempurna untuk yang akhwat penutup, akan lebih baik kemudian tertutupnya. Ada yang menggunakan mukena atau hijab yang panjang itu. Kalau tangan itu sepakat tidak ada masalah. Ya, karena ayatnya di situ menunjukkan ma dhahara minha, yang biasa tampak. Satu itu. Yang kedua, dalam tawaf, bukankah dalam tawaf itu sama dihukumi dengan salat? Tapi salat yang sifatnya lebih fleksibel, bicara bisa keluar di situ, aturan lebih longgar, tapi disebut bagian dalam salat. Makanya orang yang kalaupun bercadar, ketika dia kemudian dalam dalam tawafnya, ya dia membuka bagian cadarnya karena boleh tampak. Kemudian telapak tangan boleh kelihatan dalam tawaf, telapak tangan. Dan ketika disebutkan telapak tangannya, bukankah yang punya sarung tangan dibuka ketika dia saat tawaf? Baik, sarung tangan itu menutup apanya? Telapak dan punggungnya. Maka dari sini ulama berpendapat, kalaupun bagi perempuan misalnya hijabnya tidak menutup bagian punggung dengan telapaknya, maka boleh nampak bagian telapak dengan punggungnya sekaligus. Jelas sampai sini? Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afan Buya mau tanya, di depan shop saya ada orang sholat, auratnya kelihatan ketika sujud dan ruku, itu bajunya menyilak ke atas, celananya ke bawah, sangat jelas kelihatan. Kalau saya tidak mengasih tahu, saya dosa apa tidak? Dan bentar, kalau kelihatannya dari arah mana? Dari belakang. Saya kan sholat di belakangnya, di depan saya sholat berjamaah. Gambarannya bagaimana? Tersingkapnya seperti apa? Tersingkat jelas sekali ininya, maaf ya. Yang terlihat apanya? Lututnya kelihatan. Di bawah pusar lah kelihatan sekali. Bajunya menyingkat ke atas, celananya ke bawah, jadi sangat kelihatan sekali. Itu. Kalau saya tidak mengasih tahu, saya dosa apa tidak? Dan kalau saya ngasih tahu, apakah itu harus wajib diulang sholatnya? Dan kalau itu sholat Jumat, mengulangnya 2 rakaat sholat Jumat atau 4 rakaat sholat duhur? Baik. Terima kasih. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum. Masya Allah. Baik. Aurat itu dilihat dari depan, dari kiri kanan, dan dari atas. Kalau dari bawah tidak. Misalnya kita ada orang sholat di atas, kita kelihatan dari bawah auratnya, tidak merusak. Jadi aurat yang kelihatan dari bawah tidak menjadikan batal sholatnya. Nah, sekarang permasalahannya begini. Jika ada orang melakukan sholat, dia sendiri tidak merasa terbuka, tersingkap auratnya, ternyata setelah itu ada temannya ngomong, auratmu kebuka. Maka di sini ada memang
Para ulama memberikan kemudahan. Ini yang kami hadirkan berkata, kita tidak wajib percaya. Kita tidak wajib percaya dengan omongan orang, yang penting kita sendiri tidak merasa. Kecuali mengingatkannya, atau mengingatkannya pas waktu sholat barangkali, dan kita melihat. Lah kalau begitu langsung kita tutup kok. Bahkan sampai ada yang mengatakan, biarpun satu masjid ngomong auratmu kebuka. Mana buktinya? Nggak ada, ini lengkap kok, baju saya bener kok. Waktu kamu rokok, ya, kita tidak wajib percayai. Ingat, tidak wajib mempercayainya kalau ada orang ngomong auratmu kesingkap. Nah, itu. Jadi tetap saja dia menjalankan sholatnya, karena dia bukan dirinya sendiri yang menyadari dengan dia. Kenapa? Menutup aurat kewajiban diri saya. Saya wajib menutup aurat. Tadi ada ngomong, oh tadi ada angin berhembus selalu kelihatan auratmu. Kita tidak wajib mempercayainya. Ini pendapat yang dipermudah oleh ulama supaya kita tidak sibuk nanti. Nanti ada orang yang punya ngomong barangkali orangnya nggak sehat, was-was atau bagaimana. Atau ya tidak melihat, hanya kayaknya, atau tidak ngerti hukum padahal dari bawah dan seterusnya. Intinya sudah, yang punya aurat sendiri tidak wajib mempercayainya. Ingat ya. Sebab itu bahaya, nanti setiap orang bisa saja ngomong begitu. Ada orang pengen ganggu temannya, tadi kelihatan loh auratmu, kamu tidak salah sholatnya, batal-batalnya, bubar nanti. Setiap orang ngomong seenaknya, bisa saja orang yang fasik, orang hanya pengen rusak, biar orang bosan sholat. Kamu tadi sikap lagi auratnya. Jadi kita tidak wajib percaya omongan. Bahkan sebagian ulama mengatakan biarpun satu masjid ngomong. Karena auratnya waktu sholat berbeda dengan najis. Najis bisa dikira-kira. Di bajunya ada najis. Lalu ada orang ngomong, najis tadi adanya waktu kamu sholat. Kita wajib ngulang sholatnya. Kalau seperti itu. Jadi tidak wajib percaya. Nah, kalau seandainya ada, ya, kalau tidak wajib mengulang, tidak dianggap, tidak wajib percayanya, maka sholatnya tetap dianggap sah. Nggak usah kepikiran yang demikian itu. Kecuali memang ada orang ngomong, tadi auratmu kesingkap lo kelihatan. Setelah itu melihat, wah di bagian belakangnya betul-betul robek. Ya ini berarti harus dong, karena ada buktinya, ada tandanya. Tapi kalau hanya tersingkap karena gerakan-gerakan, orang boleh ngomong, tapi orang yang lagi melakukan sholat tidak wajib percaya. Jadi dia ngomong, pahamu kelihatan tadi, itu kelihatan bolong tuh, celanamu. Setelah dilihat, oh iya bolong, ya benar, ada buktinya. Tapi kalau ada posisi dari berdiri ke duduk dan sebagainya, kemudian ada gerakan-gerakan yang menjadikan auratnya tersingkap, lalu ada orang ngomong, kita tidak wajib percaya. Tidak wajib percaya. Loh, karena kalau kita percaya boleh enggak? Lah kalau yang ngomong orang benar kita bisa percaya, tapi repot sendiri kalau kita percaya. Artinya kita tidak wajib percaya. Yang mempercaya boleh. Yang mempercayainya boleh. Lalu Anda melakukan sholat. Nah ini anggap saja ada orang ngomong tersingkap auratnya, lalu dia percaya. Apa kamu percaya? Kita tidak wajib percaya kok. Tidak wajib percaya. Anggap saya percaya. Lalu dia mengganti sholat duhur. Sholat duhur ya 4 rakaat, nggak ada sholat duhur 2 rakaat, kecuali qasar, kita di perjalanan, kita musafir seperti ini, kita musafir, contohnya sholat tersingkap aurat yang ngulang lagi, maka Jumatan diganti dengan duhur, karena sholat Jumat harus berjamaah, jamaah Jumat sudah nggak ada lagi, maka kita melakukan sholat duhur 4 rakaat. Tapi ambil yang enak saja, jangan percaya. Ini anggapannya adalah Anda harus mempercayai, Anda percaya. Kalau Anda percaya sudah, langsung Anda mengulang, tapi repot, ngapain? Nah, ngapain percaya mungkin saya sudah enak Jumatan, buktinya nggak ada celana saya bener, paling kayaknya kelihatan gitu aja. Tapi kalau memang robek celananya, sarungnya robek kelihatan dari belakang, ya orang lain ngomong, setelah kita lihat ada buktinya, ya kita nggak bisa lari dari itu semuanya. Mau tidak mau kita akan mempercayai. Kurang lebih seperti itu. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Masya Allah. Allah mudahkan dalam segala hal. Terus satu lagi Buya, saya mau tanya masalah fikihnya ini. Lain ini ya, misalkan ada orang sholat, kan ada salah satu syaratnya itu menutup aurat, dan terus kalau aurat laki-laki itu kan antara pusar sampai lutut. Nah, banyak yang orang tua zaman dulu lah, zaman sekarang juga ada sih kayaknya. Biasanya orang tua zaman dulu itu bagian bawah itu hanya pakai sarung tanpa pakai celana panjang. Nah, ketika bersujud dari belakang itu kan kaki terbuka, itu kelihatan lututnya. Apakah itu membatalkan apa tidak, Buya? Baik. Dan itu saja, Buya. Terima kasih. Semoga Allah memberikan balasan yang berlimpah untuk Buya dan keluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aurat itu hitungannya yang dianggap membatalkan aurat itu, membatalkan sholat adalah jika aurat itu terlihat dari arah atas
dan dari arah samping. Ya, baik. Kalau dari bawah tidak. Nah, jika lutut kita tidak tahu, mungkin sarungnya terlalu sempit atau bagaimana, Iya. sehingga kalau terlihat lututnya dari belakang, berarti kan masih samping. Itu membatalkan. Iya betul, batalkan. Cuman bagaimana orang dulu semoga Allah ngampuni, selesai. Kita bicara orang sekarang dan jangan melakukan. Maka apalagi orang sepuh kadang memang susah. Orang sepuh mungkin cara duduknya pun harus pelan-pelan dan sebagainya. Kalau sarungnya kesempitan juga enggak. Nah, kan? Ya, Jadi intinya memang betul seperti itu, bahwa jika terlihat dari samping maka itu membatalkan sholat. Kalau orangnya tahu, kalau dia tidak tahu ya tetap sah. Tapi kita yang tahu mengingatkan dengan cara yang lembut, halus dan indah. Ya, baik. Tinggal sepertinya. Jadi memang kebayang ya mungkin seperti apa. Mungkin karena yaitu kecil. Tapi kalau kita sarung biasa ini normal. Kalau ketutup lututnya semuanya kan. Ya, baik. Jadi dari arah belakang memang kadang mungkin terlihat betisnya atau apa, mungkin daerah. Kalau betis kan atau bukan. nggak batal, Kalau ya. betis tidak batal. Hanya lutut. Lutut itu mungkin yaitu lutut dari samping, yaitu mungkin yaitu tadi cingkrang lah bahasanya, itu apa? Sarungnya terlalu tinggi. Iya. Atau mungkin terlalu sempit sehingga pas kelihatan itu. Jadi karena sempit ya kelihatan. Intinya kalau kelihatan. Cuman selama ini kita melihat anak bersarungan tidak kelihatan. Tidak tahu gambarannya seperti apa. Mungkin yaitu sarungnya sarung yang cingkrang, sempit, sehingga di saat sujud itu ketarik ke atas sehingga ada yang kebuka. Kalau kelihatan lututnya adalah dari samping, maka batal sudah jelas. Baik, subhanallah. Terima kasih, Bu.